Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan juga mendengar bahwa orang-orang di depannya ini telah bermain teka-teki bodoh. Dia bingung dan tidak mengerti sama sekali. Namun, saya masih belajar beberapa informasi darinya. Meskipun pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4 dilarang memasuki reruntuhan, kecantikan menakjubkan yang berdiri di atas panggung King Lian jelas telah menekan kekuatannya, jadi dia bersembunyi di kehampaan, menunggu Xiao Yan dan yang lainnya memecahkannya. Krisis di aula utama dibuat baik oleh tembakan. Apalagi Xiao Yan juga merasakan aura berbahaya dari wanita King Liantai. Xiao Yan sendiri adalah kekuatan Kaisar Do Bintang 3 di panggung tengah, dan persepsi kuat dari alam dewa dikombinasikan dengan kekuatan 3 transformasi misterius api langit. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 4 memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi di depan tatap muka wanita yang menginjak King Liantai dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan api aneh yang selalu diandalkan Xiao Yan tampak bergetar. Bahkan jika wanita menakjubkan di depannya menekan kekuatannya, dia sekarang hanya memiliki kekuatan puncak bintang 3 Doudi. Tetapi kekuatannya yang sebenarnya di luar dugaan Xiao Yan. Wanita King Lian saat ini juga jauh lebih kuat dari Xiao Yan. Tidak heran Xiao Yan merasa seperti ini. Wanita ini benar-benar tidak mudah. Raja Naga Emas di atas ring telah mengamati Xiao Yan sejak dia memasuki formasi, dan kemudian pertempuran dan terobosan antara Xiao Yan dan Wali semuanya ada di matanya. Jangan menyerah terlalu banyak. Xiao Yan secara alami tidak merasakan ini, dan kemudian dia mendengar wanita berpakaian putih dan King Lian berbicara di aula. Hai! Mengenakan pakaian putih, dia juga menghela nafas. Apa yang terjadi saat itu benar-benar salahku. Melihat kehampaan yang jauh, dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu memiliki hubungan dengannya, maka aku juga akan membantumu. Di depanku ada kerangka pemilik peninggalan ini. Karena transaksiku dengannya, aku ingin melindunginya agar warisannya bisa berlanjut. Esensi dan darah yang Anda butuhkan harus ada di tulangnya. Namun, anak ini juga memiliki modal, dan orang-orang yang dapat dipilih oleh peri api sangat luar biasa, jadi aku tidak dapat membantumu selanjutnya. Keberuntungan adalah masalah kecocokan, jika tidak maka akan kontraproduktif. Ucapnya juga pelan saat berpakaian serba putih. Ketika Xiao Yan mendengar bahwa itu juga tergantung di udara, hatinya langsung jatuh, dan dia berpikir bahwa pria berpakaian putih ini akan menghalangi. Namun, kekuatan pria berpakaian putih ini benar-benar menakutkan, bahkan jika dia bisa melihat rahasia Xiao Yan secara sekilas, peri api disembunyikan oleh Xiao Yan ketika dia harus memasuki aula, dan masih ditemukan. Yah! Xiao Yi juga muncul dari tubuh Xiao Yan saat ini, berdiri di bahu Xiao Yan dan mengoceh tanpa henti. Wanita yang menginjak King Lian juga menatap Xiao Yi di bahu Xiao Yan dengan penuh minat. Peri api adalah hal yang langka di dunia. Untuk mendapatkannya, Anda tidak hanya harus memiliki cukup peluang, tetapi juga memiliki hati yang jujur. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan persetujuan peri api. Misi saya juga telah selesai, dan siapapun yang mendapatkan keberuntungan selanjutnya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ini juga saatnya untuk kembali dan menangani beberapa hal. Ayo pergi. Segera setelah dia selesai berbicara dengan pakaian putih, dia terbang langsung keluar dari aula, dan 6 penjaga relik mengikuti di belakang. Dia disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah dendam putih yang ditutupi pakaian putih. Di aula utama, hanya Xiao Yan dan wanita King Lian yang tersisa, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Setelah 7 dari mereka pergi dengan pakaian putih,
gerbang perunggu sederhana muncul di garis pemisah asli dan perlahan ditutup. Meskipun mereka berdua tidak terlalu khawatir tentang kemunculan tiba-tiba dari gerbang perunggu, Xiao Yan menatap wanita King Lian dan hatinya tenggelam, wanita misterius yang menginjak lotus hijau. Wanita King Lian melihat sekeliling, jelas melihat ke aula utama. Aula batu tidak terlalu mewah, tetapi terlihat sangat sederhana, kosong, dan tidak ada terlalu banyak dekorasi. Mata wanita King Lian berbalik di aula batu, dan kemudian mengembun di tengah aula batu. Di sana adalah sarkofagus yang terbungkus rapat, dan di atas sarkofagus, sepertinya ada sesuatu. Pergilah! Wanita King Lian mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan dendam yang mengandung kekuatan api menyerang tulang tahta. Api dendam perlahan mengelilingi tangan kiri dan kanan kerangka tahta. Kemudian mereka berdua melihat bahwa ada dua sinar cahaya menyilaukan di tangan kiri dan kanan kerangka singgasana. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, fokus pada dua berkas cahaya. Kemudian, dia samar-samar melihat bahwa pada kerangka singgasana, ada sekelompok sinar cahaya yang berdetak kencang di telapak tangan kiri dan kanan. Di antara dua kelompok cahaya, di sebelah kiri adalah manik-manik hitam yang tampaknya dipadatkan oleh energi yang menyilaukan, yang berdetak dengan lembut, dan yang di sebelah kanan adalah manik-manik putih, yang juga memancarkan tidak kurang dari manik-manik hitam seperti kekuatan. Dan dengan pemukulan dua manik-manik hitam dan putih, semangat juang di aula tampak bergetar. Kamu sudah sampai di sini? Kamu tidak bisa menyerah jika kamu mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan merasakan bau yang sangat berbahaya dari wanita King Lian, energi menakutkan yang terkandung dalam dua manik-manik membuat Xiao Yan mengerti Wemplovel.com ini adalah harta terbesar dari reruntuhan. Semuanya sudah dekat, dan tidak ada alasan untuk menyerah. Sementara wanita King Lian sedang melihat ke aula utama, Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya sosoknya melintas, dan dia menaiki tangga batu dan langsung menuju tahta. Wanita King Lian itu juga dengan jelas memperhatikan tindakan Xiao Yan. Dengan satu gerakan, telapak tangan Xiao Yan yang hendak menyentuh tahta diisolasi dari udara tipis, dan sangkar pertempuran Qi yang tak terlihat menjebak Xiao Yan. Xiao Yi, yang berada di pundaknya, melihat sangkar pendendam yang tiba-tiba, dan juga membuka mulutnya, dan nyala api putih susu yang menakutkan muncul dan terbang menuju sangkar. Paf ngah! Api putih susu menyentuh sangkar pendendam wanita King Lian, dan sangkar pendendam langsung menguap menjadi ketiadaan. Hati In dan yang hitam dan putih, sekarang menarik. Raja naga emas terdengar di hati Xiao Yan dengan suara yang agak main-main. Apakah ini jantung Yin dan Yang yang legendaris? Mata Xiao Yan juga terkondensasi dalam manik-manik yang dipadatkan oleh dua kelompok cahaya. Ada sedikit kejutan di matanya, dan langkah kakinya perlahan melangkah keluar. Namun, saat Xiao Yan melangkah keluar, suara samar dengan aura halus tiba-tiba terdengar di aula batu yang tenang ini. Ini bukan tempat yang seharusnya. Bahkan jika itu kamu dan laki kecil di pundakmu, itu tidak bisa menjadi lawanku. Jadi, ambil peri apimu dan keluar. Wanita King Lian itu juga menatap Xiao Yan dengan dingin dan berkata. Langkah Xiao Yan terhenti. Segera, dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya menyipit dan melihat ke udara. Di sana, King Lian ditangguhkan. Melalui topi, dia samar-samar bisa melihat bayangan seperti teratai yang tenang. Dia berada menggunakan sepasang mata yang sangat jelas sehingga tidak berfluktuasi sama sekali, menatapnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.